Assalamualaikum. Halo pamirsa sejangkau siar, kumaha damang? Ajri adalah cucu dari Masani yang tinggal di Jamblang Parung. Dia cucu kesayangan Masani, umurnya sekarang 16 tahun, dan masih duduk di sekolah menengah atas kelas 1 atau kelas 10. Pada kesempatan kali ini, karena liburan sekolah setelah ulangan umum, Ajri ingin liburan ke rumah neneknya Masani di Gunung Bulat Pamijajan. Dia pun tidak sabar menanti keberangkatannya. Keesokan harinya, Ajri pun berangkat sore hari menuju rumah neneknya. Tidak lupa berpamitan dulu ke mamanya. Dan mamanya pun akan menyusul Ajri ke rumah neneknya keesokan harinya. Dikarenakan hari ini mamanya masih ada kerjaan, jadi mamanya memutuskan akan menyusul Ajri keesokan harinya untuk berlibur di rumah neneknya Ajri atau rumah ibu kandung mamanya Ajri. Pukul 5 Ajri pun berangkat dengan menaiki ojek online. Tidak sabar hatinya ingin cepat sampai bertemu neneknya, saudara-saudaranya dan teman semasa kecilnya di sana. Cukup jauh jarak antara rumah Ajri ke rumah neneknya, sekitar 2 jam perjalanan. Karena di sore hari banyak orang pulang kerja dan pulang sekolah, dipastikan jalanan macet. Kalau ingin cepat seharusnya berangkat pagi-pagi buta pukul 4 subuh. Jalanan masih kosong, belum ada kesibukan orang berangkat kerja atau sekolah. Pukul 7.30 malam Ajri pun sampai di kampung neneknya di Gunung Bulat Pamijajan. Karena rumah neneknya di daerah pegunungan, sinyal HP Kang Ojol pun hilang, jadi Ajri diturunkan bukan di titik pemberhentian yang tepat. Tapi untungnya Ajri diturunkan sudah tidak jauh dari rumah neneknya, dan Ajri pun berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan ke rumah neneknya. Di tengah jalan tidak disangka dan tidak diduga, Ajri bertemu teman main semasa kecilnya dulu yang bernama Ari, dan usianya pun sama 16 tahun seperti Ajri. Mereka pun mengobrol sejenak. Namun temannya Ajri terlihat aneh, seperti orang yang sedang sakit. Mukanya pucat dan tidak banyak berekspresi. Tidak lama mereka mengobrol, karena Ajri harus bertemu dulu dengan neneknya, dan Ajri berjanji esok akan ke rumah temannya tersebut untuk berbincang-bincang lagi lebih lama. Ajri pun melanjutkan perjalanannya, dan sampailah Ajri di rumah neneknya. Tidak lupa mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Neneknya pun membukakan pintu dan menyambut Ajri dengan hangat dan penuh sukacita. Begitu pula saudara-saudara Ajri yang ada di sana. Ajri pun masuk ke rumah neneknya dan duduk di ruang tamu, dan bergegas neneknya menyuguhkan segala makanan dan minuman yang Ajri suka. Karena Ajri adalah cucu kesayangan neneknya, apapun yang Ajri mau dan suka pasti diberikan oleh neneknya. Sambil menyantap makanan yang neneknya suguhkan, Ajri pun bercerita selama bersekolah dan tinggal di kota. Karena sangat berbeda kehidupan Ajri waktu masih kecil tinggal di desa dengan neneknya dan mamanya, dan sekarang harus tinggal merantau ke kota bersama mamanya. Dan Ajri pun bercerita kejadian tadi. Ajri bertemu teman semasa kecilnya dulu di jalan yang bernama Ari, dan mereka mengobrol beberapa saat. Masani pun kaget mendengar cerita Ajri yang bertemu temannya Ari, dan sempat mengobrol pula. Masani pun menceritakan tentang temannya Ajri yang bernama Ari itu, bahwasanya temannya yang bernama Ari sudah meninggal 2 hari yang lalu, karena sakit dan sempat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang nyawanya tidak dapat tertolong. Ajri pun seketika merinding dan kaget mendengar penjelasan Masani. Dan Ajri pun berkata pada Masani, pantas muka temannya itu putih pucat dan tidak banyak bicara dan tidak banyak berekspresi, kaku seperti kanebo kering. Saking asiknya mengobrol, tidak terasa jam menunjukkan pukul 12 malam. Dan mereka pun menghentikan obrolannya dan bergegas tidur dan beristirahat. Malam ini Ajri tidur sekamar dengan mamangnya atau omnya, dan Ajri pun langsung tidur dengan lelap karena kecapean. Sedangkan Masani tidur dengan cucu perempuannya atau saudara sepupu Ajri yang tinggal dengan Masani. Pukul 3 pagi Ajri terbangun karena ingin buang air kecil. Bergegas Ajri pun ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, Ajri pun kembali menuju kamar tidur untuk melanjutkan tidurnya. Namun sebelum sampai kamarnya, Ajri terdiam sejenak di ruang tamu. Gara-gara mendengar ada suara anak ayam di luar dekat, pikir Ajri itu anak ayam kepunyaan Masani. Dan Ajri pun mengintip di jendela, membuka sedikit gorden jendela. Alangkah kaget dan takutnya Ajri dengan apa yang ia lihat. Suara anak ayam itu ternyata
kuntilanak yang sedang duduk di dahan pohon, Ajri pun seketika melompat dan berlari ke kamarnya, dan langsung menutup mukanya dengan selimut karena saking takutnya, Ajri sebenarnya ingin bilang ke pamannya. Namun pamannya sedang terlelap tidur, dan baru Ajri sadari, ternyata ini malam Jumat Kliwon. Keesokan hari, pagi-pagi Ajri sudah bangun, segera mandi dan bersarapan bersama nenek dan mamangnya. Ajri pun bercerita tentang kejadian semalam, bahwa Ajri melihat kuntilanak di atas pohon dekat rumah Masani, dan Masani tidak percaya. Karena selama ini Masani belum pernah menjumpai kuntilanak tersebut, walaupun Masani sering pulang larut malam, mungkin saja kuntilanak itu dari tempat lain dan hanya singgah sementara di pohon dekat rumah Masani, dan lalu terbang lagi melanjutkan perjalanannya. Begitu jelas Masani kepada cucunya Ajri. Sebelum dilanjut, tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa Sejangkau Siar. Hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya, dan share jika cerita ini menarik. Tidak lupa kritik dan saran kita tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Pukul 8 Ajri kedatangan tamu teman sewaktu kecil dulu yang bernama Adul dan Khalil. Mereka mengajak Ajri memancing di sungai yang tidak jauh dari rumah mereka. Ajri pun senang sekali dengan ajakan temannya, dan mereka pun berangkat menuju sungai. Singkat cerita sore pun tiba. Ajri dan kedua temannya pulang dari mancing dan membawa ikan yang lumayan besar-besar, dan rencananya nanti malam akan dibakar untuk lauk nasi liwet. Malam pun tiba, mereka membakar ikan hasil pancingannya tadi siang, dan menyantapnya dengan nasi liwet buatan Masani. Mereka pun makan dengan lahapnya. Setelah nasi dan ikan habis, mereka mengobrol di teras rumah Masani, sambil bersantai dan ada juga yang bermain gitar. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba temannya Ajri yang bernama Khalil kesurupan. Badannya kejang-kejang dan ngomong lantur. Bergegas Masani memanggil Pak Ustadz untuk menyadarkan Khalil. Tidak lama Pak Ustadz pun tiba dan langsung membaca doa dan memegang kepala Khalil. Pak Ustadz menanyakan apa tujuan setan ini masuk ke badan Khalil. Dan setan itu menjawab, ternyata sewaktu Ajri, Adul dan Khalil memancing tadi siang, tidak sengaja Khalil mengencingi kepala setan tersebut di semak-semak dekat sungai. Pak Ustadz pun mewakili Khalil meminta maaf kepada setan itu, namun setan itu dengan sombongnya tidak mau menerima maaf dari Pak Ustadz, malah mengancam akan membawa jiwa Khalil ke alamnya dan tidak akan bisa kembali lagi. Pak Ustadz pun tidak terima atas sikap setan itu. Bergegas Pak Ustadz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan setan tersebut. Setan itu pun kepanasan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dan kabur seketika keluar dari badan Khalil. Alhamdulillah Khalil pun kembali sadar dan diberi air minum oleh Pak Ustadz yang telah dibacakan doa oleh Pak Ustadz bertujuan untuk pagar gaib. Agar setan itu tidak kembali masuk ke badan Khalil, 2 minggu pun berlalu, liburan Ajri sudah hampir selesai, dan Ajri pun akan pulang ke kota dengan mamanya. Karena Ajri harus masuk sekolah kembali, Ajri dan mamanya pamit ke Masani dan saudara-saudaranya di sana, dan pulang ke kota dengan naik ojek online. Begitulah cerita Masani kali ini. Jangan lupa tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa Sejangkau Siar. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya, dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Wassalam.